Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas B akan mempresentasikan tugas besar sistem kendali kami yang berjudul Sistem Pengendalian Level Liquid dengan Kendali PID yang beranggotakan saya Aryana Gatari, yang kedua ada Alfi Syahrin, yang ketiga ada Alvin Alif Syaiji. Baik, selanjutnya ada deskripsi sistem dari kendali kami. Itu yang pertama, kontrol level cairan banyak digunakan dalam proses industri dan air limbah industri perawatan. Mengontrol tingkat cairan dalam suatu proses tersebut akan sangat dibutuhkan pengendaliannya. Tingkat cairan dalam tangki harus selalu dikendalikan dalam variabel yang diinginkan. Simulasi akan digunakan dalam desain sistem untuk mengoptimalkan keuntungan pengontrol serta dalam desain yang berbasis model. Dalam makalah ini akan digunakan kendali PI dan PID controller untuk mengontrol tingkat cairan dalam tangki dengan menyesuaikan laju aliran masuk air ke tangki. Slide selanjutnya ada pemodelan sistem. Pemodelan sistem ini untuk gambar yang satu ini skema sistem dari tangki. Yang kedua ada diagram blok sistem dari kendali PID. Yang pertama ada proporsional, yang kedua ada integral, yang ketiga ada derivatif. Dari diagram blok sistem ini nanti akan menjadi proses dan akan mengeluarkan output. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Alfi. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Tadi kan sebelumnya udah dilihat model dari skema sistemnya ya. Ada tangki gitu. Sekarang ini ada parameter tangkinya. Untuk area of tank atau A-nya itu 240,4 cm persegi. Ada tinggi dari tangkinya itu 7 cm. Terus R 0,472 second per cm persegi, sehingga hasil akhir transfer function yang didapatkan itu lewat penghitungan dari ada di makalahnya. Penghitungan itu mendapatkan hasil akhir untuk transfer function 0,472 per 113,4 S plus 1. Kemudian di sini ada plottingan root locus, Bode sama Nyquist-nya ya. Untuk root locus sendiri punya satu pol dan satu zero. Untuk polnya itu gainnya nilainya 6,28 dan tidak ada overshoot 0% deh. Untuk Bode diagramnya itu di magnitude-nya itu frekuensinya 0,95. Terus untuk magnitude sendiri negatif 47,2 desibel. Itu sistem di bawahnya. Untuk yang pasanya nilai frekuensinya itu 0,942. Ini yang sistem seterusnya ya. Buat yang magnitude juga tadi sama. Terus nilai pasangnya sendiri itu negatif 89,2. Terus ada yang terakhir ada Nyquist diagram. Terlihat itu bentuk Nyquistnya sendiri ngeloop gitu ya, looping. Yang berarti sistem berjalan terus menerus. Nah, ini ada pertama perancangan kendali yang pertama pakai kendali PI-nya ya. Proportional integral. Dari simulasinya ini pakai simulasi Simulink. Terlihat itu tadi kan yang di awal dijelasin sama Ariana itu ada 3 ya PID. Nah sekarang karena kita pakai PI doang, yang derivatifnya dihilangin, cuma pakai proporsional sama integralnya doang. Terus
keduanya itu dimasukin ke dalam satu sistem ini, eh, dikaliin, bukan dikaliin, apa disebutnya, akhirnya sih ntar digabung sama transfer functionnya, terus keluarannya kayak gini, muncul di scope simulasi-simulasinya itu, muncul ini ya, scope bentuk sistemnya yang awalnya dari awal naik, terus ada overshoot sedikit, baru sistemnya berjalan lancar dengan parameter parameternya kayak rise time, settling time. Nah, rise time-nya 15, sekian, settling time-nya sebelum 1,88 ya, yang dilihat di situ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada rancangan kendali 2 ini saya izin memperkenalkan, saya Alfi Syahrin. Sebelumnya rekan saya bernama Alvin. Baik, pada slide kali ini dapat terlihat ya kendali berikutnya, jika sebelumnya rekan saya menjelaskan mengenai perancangan kendali 1, di mana pada kendali tersebut hanya terdapat kontrol dari proporsional P dan integrator atau I. Namun pada kendali 2 ini terdapat tiga kontrol, yaitu pada P proporsional, lalu ada integrator, lalu yang ketiga ada derivatif, di mana dilambangkan dengan huruf D. Sama kurang lebih sistemnya sama seperti sebelumnya, di mana ketiga kendali ini akan disatukan uh, dan dimasukkan ke dalam transfer function, sehingga output yang didapatkan bisa terlihat pada tabel, di mana tabel tersebut merupakan output daripada kendali PID. Bisa terlihat di mana nilai rise time-nya, yang nilai di mana ketika ia naik itu bernilai 16,8611. Lalu ada settling time-nya, yaitu nilai di mana ia mulai masuk keadaan stabil, di mana masuk ke dalam nilai, di mana nilainya itu 95,5641. Lalu ada overshoot, itu nilai tertingginya, yaitu bernilai 12,0211. Lalu ada nilai undershoot-nya 0, nilai peak-nya 1,1202. Lalu yang terakhir ada nilai peak time sebesar 40,8813. Oh iya, nilai peak time ini adalah nilai di mana kondisi ketika overshoot lalu dia berubah keadaan turun, nah itu disebut nilai daripada peak time. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu tabel nilai perhitungan. Pada penelitian kami ini, kami menggunakan metode tuning Ziegler-Nichols, yang mana pada metode Ziegler-Nichols ini kita diharuskan untuk mencari nilai KP, TI, TD, KI, dan yang terakhir adalah nilai KD untuk PID. Adapun untuk kontrol atau kendali PI hanya berhenti di mencari pada nilai KI saja. Jika dilihat pada gambar sebelah sini, sebelah kiri, gambar diagram ini merupakan cara untuk menentukan yang nantinya akan menentukan nilai KP, TI, TD selanjutnya, di mana ada nilai L. Nilai L ini merupakan delay time atau waktu delay. Lalu ada nilai T. Nilai T ini adalah ketika grafik naik secara konstan waktunya. Nah, kita sudah dapatkan nilainya. Dari tabel sebelumnya, di mana nilai nilai L atau nilai delay time pada controller PI serta PID kami ini yaitu nilai X sebesar 0,2413. Lalu nilai T
atau nilai waktu konstannya, yaitu sebesar nilai X-nya 15,18. Sehingga setelah kita mendapatkan semua nilai dari variabel-variabel tersebut, kita tinggal masukkan nilai T serta nilai L-nya ke dalam persamaan-persamaan yang ada pada tabel tersebut. Sehingga kita bisa dapatkan untuk nilai KC pada controller P yaitu 62,909, lalu nilai TI serta tau I serta tau D-nya itu kosong, tidak terdefinisi, lalu ada controller PI, nilai KC-nya sebesar 56,618, lalu nilai tau I-nya sebesar 0,804. Adapun nilai tau D-nya tidak terdefinisi atau tidak memiliki nilai. Lalu yang terakhir ada controller PID, di mana nilai KC-nya bernilai 75,49, lalu nilai tau I-nya sebesar 0,4826, yang terakhir nilai tau D-nya sebesar 0,12065. Sehingga dari nilai-nilai yang terdapat pada tabel yang terlihat pada gambar, kita dapat masukkan kembali untuk mencari KI, di mana KI ini digunakan untuk mencari kontrol PI, kendali PI, di mana rumusnya adalah KI sama dengan KP dibagi tau I, tinggal kita masukkan saja ke persamaan 56,618 dibagi 0,804 hingga memiliki nilai 70,42. Lalu yang terakhir untuk kendali PID, kita perlukan nilai KD. Adapun persamaan daripada nilai KD, persamaan matematisnya ialah KD sama dengan KP dikali tau D. Hingga tinggal kita masukkan kepada persamaannya nilai-nilai yang sudah ada pada tabel, 75,49 dikali 0,12065 sama dengan 9,107. Ya, dari semua slide yang sudah saya maupun rekan saya sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa pada penelitian kita ini, PID controller diimplementasikan untuk mengontrol level cairan dalam tangki sesuai set point. Adapun yang tadi kami sampaikan, kami menggunakan metode tuning Ziegler-Nichols untuk menemukan variabel kontrol yang diuji secara real time untuk menemukan efisiensi suatu controller. Sistem control level pada dasarnya adalah suatu sistem pengendalian Orde 1. Pada penelitian ini, kami menggunakan aplikasi MATLAB untuk menguji kinerja controller dan kemudian membandingkan hasilnya dengan yang disajikan secara real time. Lalu setelah melakukan itu semua, dari hasil simulasi ditemukan bahwa pengontrol PI memiliki kinerja terbaik dan memberikan overshoot yang lebih rendah dan settling time yang lebih sedikit. Akan saya lemparkan kepada rekan saya, Ana. Pada Ana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Alfi dan Alvin. Sekian dari kelompok kami yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.